إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba yang istiqomah, senantiasa mampu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung ketika seseorang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah sehingga mampu memeluk agama Islam. Akan tetapi ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk masuk ke dalam agama Islam, bukan berarti dia tidak butuh terhadap hidayah itu lagi. Seseorang dituntut untuk selalu meminta, memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah, supaya dia mampu untuk menjadi hamba yang istiqomah, senantiasa berjalan di atas jalan yang benar sampai hari kiamat. Maka oleh karenanya kebutuhan kita terhadap hidayah, kebutuhan kita terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Ini permohonan kita yang setiap harinya minimal 17 kali. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk di atas petunjuk, hidayah di atas hidayah, supaya kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau tanpa kita memohon petunjuk kepada Allah, siapa yang menjamin hati kita? Karena hati seseorang bisa berbolak balik. Sekarang bisa beriman, besok belum tentu. Tahun ini bisa beriman, tahun depan 10 tahun belum tentu kita masih dalam keadaan Islam. Makanya butuhnya kita petunjuk dan hidayah kepada Allah itu senantiasa setiap hari. Namun di samping itu juga ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penghalang yang menjadikan Allah berpaling, yang menjadikan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Sebab itu adalah kesombongan dan kecongkaan. Jika seseorang sudah dihinggapi dalam hatinya penyakit sombong, penyakit congkak, maka Allah akan menutup hatinya. Allah akan memalingkan petunjuk hidayah darinya, sehingga dia pun
tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimanakah sejarah Islam yang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Allah memberikan gambaran-gambaran siapa saja yang mereka memiliki sifat sombong, memiliki sifat congkak dan takabur, maka Allah akan menghalangi hidayah dari mereka. Nama besar, kedudukan yang tinggi, memiliki ilmu, jabatan, kecerdasan, ini semua merupakan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi jika seorang hamba tidak bisa mensyukuri, bahkan lalai, menjadikan dia sombong dan congkak, sekali-kali itu pula Allah akan meninggalkan dan menelantarkan dia, dan Allah tidak akan membawa petunjuk, memberikan bimbingan kepada hamba tersebut. Ketahuilah bagaimanakah sikap iblis laknatullah alaih. Dengan congkak dan sombongnya dia menolak Allah, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka Allah pun menutup hatinya rapat-rapat disebabkan kecongkaannya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Dan ingatlah pula ketika malaikat semuanya suruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, tapi iblis enggan, tidak mau. Aba wastakbar, dia enggan, lagi congkak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Dialah penghulunya sombong, iblis laknatullah alaih, yang menolak perintah Allah supaya dia bersujud kepada Adam. Maka dia pun dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari petunjuk dan hidayah. Menjadilah iblis nanti penghuni neraka. Demikian pula bagaimanakah ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyeru kepada Fir'aun. Namun apa kata Fir'aun? Fir'aun dengan congkaknya, dengan sombongnya menentang dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan dia telah berani mengaku sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Barang siapa yang tidak taat tunduk kepada Fir'aun, dia akan dibunuh, dia akan dibantai. Dengan kesombongan dan kecongkahan inilah, maka Allah juga akan menutup pintu hidayah, taufik, petunjuk kepada Fir'aun. Karena apa? Kesombongan dan kecongkaannya. Lihat pula bagaimana Qarun yang kaya raya, ketika diseru untuk menginfakkan sebagian hartanya kepentingan Islam, kepentingan agama. Tapi apa yang dikatakan oleh Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Dia mengakui ilmu itu datangnya dari dia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun juga akan menutup pintu hidayah kepada orang-orang yang sombong dan congkak. Semua peristiwa, cerita, kisah-kisah ini sebagai ibrah, kita ambil pelajaran. Di saat juga Nabi Nuh, Rasul pertama kali di muka bumi ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyeru kaumnya untuk selalu beribadah murni kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata mereka? Disebutkan di surat Hud ayat yang ke-27. Kata pembesar-pembesar kaumnya Nabi Nuh, mereka berkata, ma naraka illa basyarum mithlana. Wahai Nuh, tidaklah aku melihat engkau, melainkan engkau itu seperti kami, manusia biasa. Wa ma naraka ittaba'aka, dan tidaklah aku melihat yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka enyahlah engkau.
Dengan sombong dan congkaknya para pembesar kaum Nabi Nuh menolak dakwanya Nabi Nuh. Karena apa? Meremehkan. Karena apa? Menganggap hina pengikutnya, lemah pengikutnya, orang-orang miskin. Sehingga Nabi Nuh pun juga ditentang oleh para orang-orang yang diserunya, ditentang oleh kaumnya, sehingga kaumnya pun ditutup, tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pelajaran-pelajaran, kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang menjelaskan bahwa orang yang sombong, orang yang congkak akan ditutup oleh Allah, akan dihalangi oleh Allah dari petunjuk dan hidayah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, orang yang sombong dan orang yang congkak akan dihalangi Allah untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarrah, sebiji sawi bentuk kesombongan. Qala ar-rajulu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika ada seseorang yang senang dengan pakaian yang bagus, sandal yang bagus? Qal, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan cinta terhadap yang indah-indah. Al-kibru, disebutkan oleh Rasulullah, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran serta meremehkan manusia. Maka bagi siapa saja dari kita yang memiliki kelebihan, baik berupa harta, baik berupa tenaga, kecerdasan, ilmu, kedudukan, jabatan, ketampanan, kecantikan, kalau kita meremehkan orang lain, berarti kita sudah terhinggapi oleh sikap sombong. Sebagaimana para ulama mendefinisikan, sombong itu adalah yara nafsahu khairan min ghairihi. Sombong itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain dari segi apa saja. Mungkin dari keilmuannya, kecerdasannya, kedudukannya, jabatannya, ilmunya, semuanya. Jika ada orang yang terhinggapi dalam hatinya, merasa lebih baik dan lebih unggul dari orang lain, maka dia sungguh telah termasuk orang-orang yang memiliki sikap sombong. Maka berhati-hatilah, meskipun kita sudah Islam, meskipun kita sudah sholat 5 waktu, kalau sikap ini masih ada dalam hati kita, tidak diragukan lagi, semoga Allah tidak menghalangi kita dari petunjuk dan hidayahnya. Kita harus berhati-hati di sifat ini, kita bersihkan hati ini. Semoga khutbah yang pertama bisa difahami. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah faham definisi sombong adalah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, berarti tidak menutup kemungkinan dari kita semuanya ini pernah merasa sombong dari orang lain. Pernah sombong dengan tetangga kita, rekan kerja kita, dengan sahabat kita, dengan teman kelas kita, dan orang yang belajar dengan kita. Maka bertaubatlah, memohonlah Allah ampunan supaya hidayah itu tidak dicabut dari kita. Terakhir sebagai penutup,
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah berkata, "Idza fatahallahu 'alaika babat tahajjud." Apabila Allah memudahkan engkau untuk bisa bangun salat malam, maka fala tandur nadratal hartra. Maka janganlah kalian memandang remeh bagi orang yang tidur tidak bisa bangun. Wa idza fatahallaha 'alaik, apabila Allah memudahkan bagi engkau, membukakan pintu bagi engkau bisa berpuasa sunnah, maka janganlah kalian memandang rendah bagi orang yang tidak berpuasa. Karena amal itu jika disertai dengan sombong dan congkak tidak akan bisa terangkat sampai ke langit. Amal itu tidak akan diterima. Demikian pula menjadi penghalang baginya untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang berada di sini dilindungi dan dijaga oleh Allah hatinya supaya tidak memiliki penyakit-penyakit hati, dibersihkan dari penyakit riya, ujub, takabur, sombong yang menjadikan penghalang hidayah masuk ke dalam hati kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.